Menguak ciri-ciri Sadra Beningit, ramalan Jebaya. Tanda-tanda kemunculan Sadra Beningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jebaya yang tertulis di buku Jangka Jebaya, Sadra Beningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Drusulaweda. Sadra Beningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya, seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Para satria seperti Batara Kresna tampan berwibawa dan berwatak tegas seperti Baladewa. Bersenjatakan Drusulaweda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat karena Sadra Beningit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Drusulaweda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia, sakti mandraguna tanpa ajaji. Analisis Sadra Beningit, sakti mandraguna tanpa asimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca. Karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang, Sadra Beningit tidak akan tertipu. Tetapi mungkin dalam hal menjaga Beningitnya, ia pura-pura tertipu, bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriah Sadra Beningit dari sisi perbintangan. Sang satria memahami filsafat sebab akibat. Secara sederhana, hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik, akan mendapatkan kebaikan. Begitu pula sebaliknya, sesuai dengan namanya, Beningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Sadra Beningit. Sebab itu, carilah satria itu yatim piatu, tak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah satria memiliki sebab, sehingga ada akibat, memiliki saudara dan orang tua. Berarti, kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya, yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik, atau bukan. Dengan kata lain, Sadra Beningit tidak akan KKN, dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam membawa maut atau utang nyawa, yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari satria itu sendiri, senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan, sehingga kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Sadra Beningit
yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Berarti dengan mudah Satrio Piningit akan memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut. Masih mengenai Satrio Piningit yang banyak dibicarakan orang bahwa dia akan muncul di saat negeri ini dalam keadaan kacau balau. Namun bagaimana tanda-tanda beliau akan muncul, tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya, sang Satrio akan timbul dengan ciri-ciri tertentu, yaitu dewa berbadan manusia. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Ini pernah disinggung pada artikel 9 bait terakhir ramalan Jayabaya. Di akhir pembahasan, akan ada dewa berbadan manusia. Satrio Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit tidak mudah dikenali. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa. Para Satrio seperti Batara Kresna tampan berwibawa dan berwatak tegas atau saklek seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin sang Satrio yang notabene dipingit itu membawa Trisula kemana-mana. Hal itu tentu akan terlihat mencolok dan menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi, bahkan mungkin bisa langsung dipenjara karena terkena pasal membawa senjata tajam. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia. Sakti Mandraguna, Sakti Mandraguna tanpa aji-aji. Satrio Piningit, Sakti Mandraguna tanpa azimat apapun, apalagi batu, keris, dan tetek bengek lainnya. Sesuai dengan derajatnya sebagai dewa, pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan jangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Pandai meramal seperti dewa,